Geek Fam, apakah ini akan menjadi mimpi buruk untuk RRQ? Ataukah akan dipaksa juga nantinya menuju ke game yang ketiga karena Parsia Grok ini akan menjadi combo yang mengerikan. Oke, kalau begitu sekarang di match yang pertama di game yang kedua kita akan lanjutkan kembali, kita akan lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi FPL Arena, mana suaranya? Alright, match point di depan mata. Akankah dengan adanya Lancelot lagi bisa dimanfaatkan dengan lebih baik? Kembali lagi PR mereka adalah komunikasi, satu suara, pemikiran yang sama untuk bagaimana objektif yang akan dipegang. Mau cari team fight dulu? Ataukah memang mau secure objektif? Karena head to head ini kan sama-sama assassin jungler nih Prof. Iya, harus ada pertimbangan kayak apakah retake, apakah point kill dulu yang diambil. Wah, buset. Oke, Res. Ini digebukin monumen ya. Iya. Masalahnya juga buat Arlot, dia butuh level 2 untuk bisa mengimbangi laning. Ini 2 hari 2 cerita yang sama gitu. Waduh. Oke. Oke, tapi untuk set talent emblemnya juga kalau kita lihat ada Master Assassin nih untuk Obsidiannya Toy. Biar mungkin bisa lebih galak juga nantinya di laning ya Prof. Ya di laning dan targeting solonya nanti ya. Aha. Ini ya buat sekarang Res akan lebih mudah untuk ngeproc sebenarnya pasif dari Gobs. Itu akan membuat monolitnya semakin sering untuk bisa dimainkan. Alright. Dan sementara ini kalau kita ngelihat masih cukup aman juga, masih sibuk di patternnya masing-masing untuk farming satu sama lain. Dan Yep, berhasil diambil oleh Toy. Namun sekarang Maykits mencoba untuk bisa mencari. Fire Beetle tadi udah nggak ada lagi. Udah habis ya. Udah habis. Maykits. Dan sekarang Maykits ada di bagian tengah. Idok sedikit lebih tersisa tapi Rins masih bisa menghalau momentum tersebut. Yap, cukup menyakitkan ya adanya burst damage duality combo dari Rinsnya juga. Yang kena langsung ke arah 2 orang dan membuat dari Geek agak sedikit harus mundur dulu dan melihat dari Aboy dia bahkan harus mengeluarkan figure. Tapi perlu diingat ada Wings by Wings yang ngebuat dari Aboy pun gak kehilangan wave milik dirinya. Ya, ditambah lagi untuk ngomongin Versik ya, dia lebih lancar nih dibandingkan dengan game yang sebelumnya. Dia mendapatkan EXP yang lebih banyak dan lihat Res sudah mulai connect dengan level 4. Oke, sementara sekarang Baloy pun sudah level 4. Final Slash dikeluarkan menjadi sebuah pergerakan cukup baik. Tapi Aboy masih berhasil selamat. Sekarang Maykits hadir. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi begitu banyak damage yang masuk tadi dalam tubuh Maykits. Sakit banget damage-nya dan Maykits terpaksa untuk mundur dulu. Flicker final slash yang dikeluarkan oleh Res. Tapi Ya itu dia, Gobsya sendirian berjuang dengan monolit yang milikin. Akankah dirinya sanggup untuk bisa memberikan gangguan terus menerus kepada pemain-pemain dari arah kiri karena Malaysia ada di bagian belakang. Gobsya pun berhasil dihancurkan bahkan di para berbeda dan Vengeance tadi udah hasil tapi tidak berpengaruh apapun. Resnya menghilang 1 untuk 1. yap, dan Baloiski walaupun memang harus mundur tadi ya. Tapi ada satu Flying Cloud yang dimanfaatkan juga untuk langsung join ke arah tengah. Walaupun semuanya udah di screening, Res menukarkan nyawa. Tapi setidaknya ini dia turtle pertama yang selalu dibahas sama Profesor KB. Akhirnya bisa didapetin sama RRQ. Ya ini dia pondasi yang akhirnya mulai kembali. Karena dengan turtle 1 mereka jadi bisa lebih banyak ngebuka ruangnya. Window-nya semakin mudah untuk dicari. Dan sekarang kalau kita lihat dari bagian EXP yang sudah mulai damai. Gold lane-nya udah mulai rotasi, udah mulai kelihatan nih. Nanti di menit atau turtle yang kedua harusnya bakal ada fight dari para gold laner yang bisa connect ke area turtle juga. Oke. Karena turtle-nya di atas, pas banget nih. Walaupun keadaan sekarang masih coba untuk diseimbangi ya dari keduanya. Goldnya juga sengit banget. Tinggal gimana caranya setup siapa yang akan jauh lebih efektif. Karena sama-sama punya area of effect. Punya burst damage yang besar juga sebagai follow up-nya dari kedua belah mid laner. Tapi ya jangan lupakan. Serangan kejut ataukah nge-outrange. Yang akan jauh lebih unggul nantinya. Yep. Itu dia Idok, masih pede sendirian. Ada Titanic Charge dikeluarkan dan terlihat ada 2 source skill yang begitu berharga. Iya, dan juga Idok udah ke-trigger ya dari satu buah flickernya untuk menghindari video ice strike dari arah belakang juga. Dan Maykits ternyata keadaannya masih belum terlalu baik-baik saja ya. Karena setiap tadi dia mau jump masuk, selalu ada damage yang harus diterima. Dan itu damage yang cukup besar, Prof. Ya dari combo duality ya. Jadi mau gak mau ketika Yin dan Yang bersatu itu dia damage ledakan dari Rins akan connect. Era Baloy juga. Oke, Baloy selamat sementara itu sekarang coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Maykits. Hampir saja tadi bisa mendapatkan karena Rins. Yap, Steel Cable yang masih cukup reaktif ya untuk kabur. Hampir juga kena satu buah Phantom Execution dari Versik. Tapi ya kita tahu bagaimana sosok Fanny ini bakal mudah banget abis recall untuk join lagi ke arah tengah. Dan sekarang turtle-nya lagi di setup oleh RRQ. Oke,
Purple Buff ada, mungkin Purple Buff akan menjadi pilihan terlebih dahulu, menambahkan lagi bahan bakarnya. Sementara sekarang pertempurannya dilamar dari Turtle. Mengakibatkan dari Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Versik, tapi Gobs-nya pun langsung jam seketika. Purple Buff-nya pun masih ada, akankah make it? Terganggu. Yap. Oke, kita lihat ada pergerakan dari Dok dan masih berhasil. Masih berhasil ya, tapi Gobs kita tahu bagaimana tipikal dari Popheus yang one way ticket. Dia hampir dan tapi hati-hati diversion. Yap, dan Dicek itu dia. terus-terusan sama Kenzie. Di spam nih, biar ketahuan ada di sana. Tapi ya ini mendapatkan keuntungan akhirnya dari RRQ, 1000 gold lead mereka. Terutama di bagian gold lane. Tohi bakal mengungguli hal tersebut. Karena memang dari awal kita udah bilang kalau misalkan nanti bisa ada connection dari para gold laner di bagian turtle yang kedua. Versik pun udah mulai ngelakuin solo laning. Jadi ya mau gak mau buat sekarang Geek Farm harus mencari momentum dengan cara melakukan pick off. Karena kalau enggak ya RRQ bakal snowballing balik nih. Mirip seperti game pertama Geek Farm. Yap, walaupun emang agak pelan ya dari RRQ juga ya. 1500 mereka coba untuk kendalikan perlahan. Ya, hei sakit banget Phantom Execution tadi, hei satu yang terakhirnya. Dan masih berhasil selamat make it. Yap, walaupun baik kita selamat, tapi tidak dengan outer turret yang sudah mulai coba untuk dicicil juga. Tapi wave yang sudah berhasil untuk di-clear tidak membuat outer turretnya hancur. Membuat di arah tengah sekarang sudah mulai terjadi adanya keramaian. Dan make it kembali lagi ke arah bawah nih sepertinya untuk bisa mengontrol bagaimana lane-nya juga yang udah didorong sama Versik. Hampir ada sebuah pembalasan loh tadi. Iya, solo kill lagi ya. Tapi ternyata masih belum berhasil karena kita tahu bagaimana kelincahan dari seorang Fanny. Masih aman. Masih aman sih sebenarnya buat Ada cable. flying cloud, jalan dulu pakai flying cloud. Nah, oh enggak pakai kabel deh sombong. Pakai kabel, pakai kabel. Kayaknya pakai kabel lebih cepat daripada Iya pakai lebih cepat flying. pakai kabel soalnya Pak. Oke. Dengan adanya, wah, Gobs. Hati-hati, damage dari Versik ini udah lumayan kerasa loh. Level 11 banding level 9 sekarang. Keadaan yang sangat-sangat berbeda dibanding game pertama tadi. Versiknya well farm untuk saat ini. Ya, tapi masalahnya dari tadi ya kita belum melihat Kenzie join team fight loh. Dan dia udah punya Sky Pierce. Sky Pierce-nya item pertama tapi dia belum selesai dengan Hunter Strike. Sekali aja nanti akan ada efek dari Lethality Sky Pierce. Ini bakal berbahaya karena nanti efeknya akan berkelanjutan. Yap, Terutama buat Idok karena Idok nanti cuma bisa menerima damage, gak bisa melakukan balasan. dan kita perlu ingat ya kayaknya Granger hero yang punya banyak Maniac dan Savage. Yap, itu dia Rinsnya terjebak tapi ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Sebuah pancingan yang cukup baik. Baloy tadi memainkan bagaimana psikologis dari Rins. Yap, dan sekarang di Geek Fam gak akan ngasih ho. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi yang langsung dilakukan sementara Gobs menjadi orang terdepan. Akan seperti apa? Sementara Resya berhasil langsung dihancurkan tepat di depan dari beberapa rekan yang ada di RRQ dan Tectonic Charge. Hilang seluruhnya. Menyisakan Versik dan juga Toy. Namun Versik di tempatnya berbeda tetap berhasil mengamankan karakter Toy. Oh Toy, bakal coba untuk dikejarkah? Tidak. Berfokus untuk menghancurkan outer middle turret perfect turtle dari RRQ seakan tidak ada apa-apanya dengan momentum tersebut. Tapi Versik, Oke, Purple Buff gagal diambil dan menjadi milik dari Make It. yap, karena retry-nya tadi dari Versik gak ready juga ya setelah dapetin turtle. Dan Make It masih memegang retribution untuk secure ke arah purple buff milik dari Versik. 1.700 gold lead yang dipimpin oleh RRQ seakan sekarang sudah mulai berbalik lagi untuk Geek Fam dengan satu momentum tersebut, Prof. Big Brain Baloy. Satu sosok yang mengubah dengan Tectonic Charge. Kena langsung 3 pemain sekaligus bahkan. Itu di bagian bawah. Apa yang terjadi? My Kids. Rame Oke. ya. Udah pasti ya bakal di pick off begitu aja. Karena itu kesempatan yang gak bisa dilewatkan sama member dari RRQ. Athena Shield. Gobs sudah punya pertahanan dari segi burst magic-nya. Dan tinggal sekarang bagaimana membuahkan sebuah hasil point kill bagi Kenziski. Karena Geek Farm sudah mulai mendapatkan alurnya. Sementara untuk RRQ mereka tinggal main sama Toy. Selama ada Toy, terutama buat Gobs, dia nggak bakal bisa berbuat banyak soalnya. Yap, karena Toy-nya juga aman ya dan apalagi udah ngantongin 1 point kill juga. Hand of Bone nantinya yang akan menjadi sebuah masalah untuk Geek Fam. Siapa kira-kira yang bakal dipegangin? Terutama Gobs ya, yang Gobs bakal sih. nyamperin juga kan ke Toy harusnya. Ya itu dia, kalau misalkan Gobsnya ke stop di situ, backupnya harus cepat berarti dari Geek Farm. Dan RRQ-nya juga harus lebih cepat buat nge-punish. Anyway, diversion. Itu dia, diversion tipuan. Iya, tipu daya ya. Hari-hari kena tipu, tapi konsil. Ya, itu dia konsil akan berbelok ke arah mana. Sementara sekarang Baloy sudah berhasil bertemu dengan Nidok. Yap, mencari informasi ya. Dari Baloyskinya, membuka setiap rerumputan yang ada juga. Dan belum ada gerakan inisiasi lagi satu sama lain. Mereka akan menunggu nantinya setup di area Lord yang akan segera muncul. Yap, dan Rins Wow! masih ada flicker tapi belum sempat dan hilang kembali. What?
Wait. Apa itu? What happened? Karena nyangkut. Oke, sementara itu ada final slash dikeluarkan oleh Res, tapi Resnya sendiri untungnya masih bisa kabur. Hand of Bone yang nyangkut terbawa oleh steel cable dari Make Hits. Wow. Karena nggak bisa di cancel. Bang, ikut bang. Itu timingnya buruk banget buat Toy. Pas banget Mekisnya habis lepasin cable soalnya. Jadi dia bakal ngikut kemana kabelnya berjalan. Oke, sementara sekarang Idok yang langsung ya dikeroyok, bisa Didok yang bongkar dan tidak bisa. Idok berhasil tertangkap basah, sementara sekarang Res menjadi korban selanjutnya. Masih sempat melakukan final slash dan juga vengeance. Res kabur. Waduh. Resnya pun babak belur, dipaksa untuk mundur lagi dan harusnya Lord akan dibiarkan terlebih dahulu oleh RRQ. Mereka gak bisa paksa kontes, tapi Versik. Tapi Versik berusaha untuk bisa mendekat loh. Berharap bisa mendapatkan, tidak bisa, malah mengakibatkan resiko yang sangat besar. Tapi Res kali ini final slash-nya memberikan cerita yang berbeda. Dan Aboy masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya bersama dengan Paloiski. Alright, memang Kenziski-nya tumbang. Tapi Lord sekarang sudah mulai berjalan juga dari Geek menuju arah tengah. Dan lagi-lagi, ini PR banget sih Baloiski, bukan Tectonic Charge-nya aja. Artan Rampart tadi juga ngebuat dari Make It punya bantalan untuk mainin steel cable-nya, Bro. Iya, itu dia sih. Iya. Dia jadi kayak mainin combo ya jatuhnya ya. Aha. Dia spam steel cable-nya juga. Tapi lagi-lagi ini karena ada Tectonic Charge plus Flicker. Ingat Baloy, dia masih bisa menciptakan banyak sekali momentum. Dan itu yang dari tadi belum diterima sama RRQ. Belum ada momentum balik kecuali final slash dari Res. Yap. Akhirnya satu momentum yang bisa menyelamatkan dan memperpanjang nafas dari member RRQ. Karena Res tadi di bagian area river. Ya. Dan Toy juga ini perlu diperhatikan timing dia untuk Hand of Bone berarti ya. Iya. Sekalinya tadi memang connect, malah dia yang kebawa. Dibawa kemana gue bang? Gue dibawa ke transfer window. Wah, astagfirullahaladzim Pak Pulung. Pak, Berat. Pak Pulung guys namanya ya. Iya. Memang suka mencari-cari nih, tapi Idoknya juga sekarang kayaknya udah mulai gak bisa lagi nahan damage terlalu besar. Karena selalu ada Kenziski yang bisa memberikan poke damage-nya dan satu buah Wind of Nature sudah selesai. Dia tahu siapa yang bisa take down dia untuk sementara ya. Ada Lancelot dari Versik soalnya yang udah menyentuh level 15. Dan itu yang bakal menjawab Grincher-nya. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari positioningnya emang hanya Idok dan juga Balo yang saling bertatapan. Hanya Idok dan Balo yang dapetin informasi satu sama lain. Ya. Oke. Sekarang udah mulai muncul nih beberapa. Yap, sementara sekarang ada pergerakan dari Versik. Berbeda. Gobs mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dan Resnya tertinggal. Flicker mau tidak mau. Hey, Feather Rise Strike. Yap. Dan flicker dari Res ini akan menjadi informasi yang cukup mahal juga ya. Jadi gak akan ada serangan kejut nantinya, tapi Versik pun harus lebih berwaspada lagi karena damage yang disumbangin untuk 1v1 tadi bersama Make It. Yang Baloy benar-benar menjadi orang yang begitu menjaga area yang dia milikin. Coba lihat. Jalan terakhir tapi sekalinya ada serangan paling depan. Di portal semuanya. Portal Tutup semua ya makanya kan. Kayak gitu tuh tadi. Kayak Sama gak ada, dapat. iya jadi kayak dipaksa buat flicker lah minimal dari member RRQ-nya. Kayak beberapa escape tools juga udah gak bakal bisa digunakan. Terutama buat Idok yang dia jatuhnya juga Hilda dengan flicker ya. Jadi emang mau gak mau harus dipaksa dengan flickernya. Kalau enggak dia bakal kena Red Sonata dan juga Rhapsody terus-terusan. Apalagi stack Sky Pierce-nya dari Kenzie udah mulai berasa nanti nih pelan-pelan. Iya nih rivernya udah sangat-sangat dipegang juga. Gimana RRQ bisa membuat vision mereka luas. Karena balik lagi Res dan juga Idok yang ada di Foral Online. Ini bukan hero yang punya durability tinggi juga. Iya itu dia. Bakal kena poke terus sama Kenzie. Yap. Dibikin bonyok dulu sebelum teamfight besar. Karena ya Idok juga gak bakal bisa bikin efek area yang begitu luas kayak Baloy sekarang dengan adanya Grok. Ini tinggal siapa yang nantinya bisa saling meng-counter initiate ya. Dan Idok mencari informasi terlebih dahulu keberadaan pemain-pemain dari Geek Fam. Setup sedang coba untuk dimainkan juga. Belum terlihat nantinya serangan kejut dari Rins akan seperti apa. Yap. Diversion ini bakal sebuah jawaban juga. Waduh. Oke, ada satu lagi Tondros tadi yang sempat untuk bisa menggocek apa yang bisa dikeluarkan oleh Baloiski. Sementara sekarang Gobs menjadi orang yang benar-benar ngebadanin rekan-rekannya. Yap, walaupun Tectonic Charge udah ke-trigger juga ya. Ya, dan mereka mundur lagi loh Ul. Yap. Mereka ulur lagi, mereka tunggu lagi source skill-nya ada. Gak bisa juga ya untuk bisa
melanjutkan kembali dari setupnya tapi 1v1. Oke. Ada 1v1 situation tapi masih sempat untuk bisa mendapatkan karena pembuffnya dan itu dia. Federer Strike dan terbakar Toy hampir loh. Terbakar dan Toy harus mundur tapi dengan kalkulasi juga Toy masih punya flicker. Jadi nggak terlalu terburu-buru. Yap. Sementara Idok bagian belakang Kenzie? berhasil mendapatkan Kenziski dan ada tadi Wind of Nether dan gagal mendapatkan Kenzi menjadi sebuah kerugian. Yap, dan itu dia satu buah jawaban Wind of Nature atas pengiriman Idok ke arah belakang. Udah dapetin target yang bagus. Tapi Wind of Nature save the day dan sekarang Lordnya. Ya, dan mereka mencoba untuk bisa mempercepat. Lordnya diamankan oleh Aboy. What? Shadow Retribution dari Aboy yang membuat dari RRQ mereka gagal untuk bisa melakukan kontesnya lagi. Wow, bisa Abo yang dapat di sana dan saving the day for Geekfam. Karena sekarang lihat gold lead-nya 2.700 dan on the way ke 3.000 seharusnya dengan banyaknya keuntungan dari turret. Wah, ini juga Kenzie-nya gila sih tadi. Dia Wind of Nature, dia flicker dulu dan backupan dari Geekfam. Ngebuat mereka aman dan sekarang Lord akan dikawal di arah bottom lane. Yap, ini dia Aboy A-nya. Panasnya telat. Ya, baru sekarang bisa ciptakan begitu banyak momentum. Namun, sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Yap, Buset. final Oke. stage-nya Baloy loh. Baloy Ski. Ya, bukan menjadi target yang optimal juga sejauh ini. Masih harus mundur dari RRQ, mereka kehilangan satu buah base turret di arah bottom lane. Dan kayak mencoba untuk menjangkau Aboy pun susah banget. Dia harus benar-benar ngandelin diversion dan so far diversionnya masih belum terlihat optimal. Apalagi dalam keadaan under. Mau dikeroykan nih. Ya. Oke, Res. sementara sekarang Resnya, Vengeance-nya langsung Final Slash tadi dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan diri, tapi tempat berbeda. Coba lihat pergerakan dimiliki oleh Aboy. Aboy pun langsung dihilangkan begitu cepat. Tapi Resnya lejap, sementara Kenziski masih free hit. Dan hanya menyisakan beberapa player saja. Bahkan untuk sekarang ada WWN lagi yang udah sudah dihasilkan. Idoknya menjadi korban dan Versik Warna dan Tondros yang gak kena. Versik masih mencari celah di tempat yang lain. Rich jadi korban. Wow, Dark Wave menjadi mimpi buruk juga. Semuanya dipegangin. Again Kenziski, Wind of Nature save the day. Menyisakan Versik sendirian kali ini dari RRQ untuk bisa defense. Oke, 10 detik lagi sebelum Resnya bisa melakukan respawn. Sementara Versik bisa mempertahankan dirinya. Sedikit Wow. lagi tapi setidaknya wave minion selesai. Yap, masih ada Res yang hadir untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Geek. Mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Masih punya nafas untuk sekarang, tapi dari base turretnya sisa satu, bro. Percobaan yang baik sebenarnya dari RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan flank. Tapi sayangnya targeting mereka masih terlalu kacau. Dan Geekfam yang memanfaatkan hal tersebut. Kayak Toy. Dia ternyata kena pick dari My Kids. Dan lagi-lagi Kenziski, sosok nama yang dari tadi melakukan outplay kecil. Dan sekarang dia bikin lagi Wind of Nature lagi. Dia tahu kalau misalkan nanti Wind of Nature-nya dia dikejar, dia tuker lagi pakai Immortality kayak tadi. Dia tuker lagi dengan Winter nantinya. Yap, kalau Jembatannya ada di Immortal nanti. kalau di rank kita ada suaranya. Epic outplay. Itu dia. Ada notifnya. Memang terlihat ya bagaimana seperti apa yang Prof KB bilang juga, Wind of Nature adalah sebuah jawaban karena dia tahu siapa yang bisa numbangin dia. Karena Toy udah pasti bakal makan depannya dulu. Yap. Dan ini dia, permainan standar MPL. Jual beli item. Kenziski memang udah berada di tempat tersebut. Itu jadi bare minimum ya. Bare minimum. Kayaknya buat Biar nyampe. biar Iya, nyampe itu. iya. Jual beli Jujur. item harus jadi Harus. standar gitu loh. Jujur, ya kan. Emang harus kayak gitu biar nyampe. Betul. Iya. Tapi Coba ya lihat. ini Lord Evolve sekarang. Wah, spellnya aktif semua nih. Oke. Kita lihat seperti apa lagi pertempuran dengan full dari source skill-nya. Oke, sebentar Res. Ada satu lagi pada Gagal? sosok tadi dia keluarkan tapi tidak beri impact apapun. Bahkan untuk sekarang jambal pergerakan dimiliki oleh Res malah menghilang dengan sangat cepat. Oh, no. Dan versi kasih lebih tersisa. Toynya lejap. Riznya pun menyusul. Hanya Versik dan juga Idok yang masih ada. Gopsnya pun menghilang tapi coba lihat Kenzie pada kill dan sekarang Versik wipe out dan RRQ harusnya selesai. Yap, dan kali ini Geekfam dan bahkan Windtalker sudah mulai dibeli. Menuju ke arah 2-0 di depan mata untuk Geekfam. Dan Wow, benar-benar hasil kerajaan dihancurkan, dirubuhkan
dilululantakan oleh Geek Bomb. The King Slayer is back. Redemption atas tahta tersebut. 2-0 didapatkan dan membuat dari RRQ Hoshi semakin dalam keadaan yang terpuruk. 6 kali berarti kekalahan juga yang harus mereka terima.